Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Priandunu Iza dari kelas 2 MA16 Universitas Gunadarma. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat tentang Sultan Mehmed II atau yang biasa kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada saat itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Ummah Hatun. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan juga Yunani. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia dapatkan ketika menjabat sebagai Khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar dari Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkan kembali di tanduk emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menyeberangi kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya, kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu, akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal, ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun, dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu, Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya yaitu Yaqub Basya. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad Al-Fatih hendak membawa pasukannya.
Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, dan juga kerajaan. Sekian video penjelasan mengenai biografi singkat Muhammad Al-Fatih. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah ilmu kalian dan juga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.